Hai kawan pajak, semoga kabarnya baik-baik saja dan dalam kondisi terbaik. Saya Retriani Hadi akan membawa acara kita yaitu Citos, Cilandak to Speak. Sebelum dimulai, kita wajib bersyukur bahwa situasi saat ini sudah kembali mulai normal setelah selama 2 tahun terakhir dibayang-bayangi COVID-19. Namun kita tetap harus waspada ya kawan pajak. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Untuk episode kali ini, kita akan membahas bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi, serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi, atau bisa kita sebut dengan e-Bupot Unifikasi atau e-Bunifikasi. Dan sudah hadir di studio podcast kita saat ini yaitu seorang narasumber yang berkompeten yaitu Mbak Rizka Nurfarihati sebagai fungsional asisten penyuluh pajak mahir di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Bagaimana kabarnya nih Mbak Rizka? Alhamdulillah baik dan sehat Mbak Retri. Apa kabar Mbak Retri? Alhamdulillah baik juga dan terima kasih kepada Mbak Rizka yang sudah meluangkan waktunya untuk kawan pajak kita di acara Citos ini. Langsung kita mulai saja ya kawan pajak. Seperti yang kita ketahui bersama, Ditjen Pajak sudah mengeluarkan Perdirjen nomor 24/PJ/2021 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi. Bisa dibantu jelaskan Mbak Rizka untuk kawan pajak apa sih yang melatar belakangi peraturan ini? Baik, jadi begini, seperti kita ketahui bersama, sebelum import unifikasi ini digunakan oleh semua wajib pajak, instansi pemerintah atau yang dulunya adalah bendahara pemerintah telah menggunakan e-Bupot Unifikasi mulai masa pajak September tahun 2021. Nah, untuk wajib pajak yang lain, menggunakan e-Bupot khusus untuk PPh pasal 23 untuk membuat bukti potong dan melaporkan SPT PPh pasal 23. Kalau kita bicara tentang latar belakang, kenapa ada peraturan ini? Tentu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kemudahan, yaitu memberikan kemudahan dan pelayanan kepada wajib pajak untuk membuat dan melaporkan SPT massa. Kemudian yang kedua adalah kepastian hukum, memberikan kepastian hukum dan keandalan bukti pemotongan atau pemungutan. Yang ketiga adalah akurasi dan validasi, meningkatkan akurasi dari validasi data pelaporan SPT wajib pajak. Yang keempat, one stop application, yaitu menghitung, membuat bukti potong dan bukti pungut, membuat billing, membuat dan menyampaikan SPT massa PPh hanya dengan satu aplikasi. Begitu Mbak Retri. Jadi di antaranya yang melatar belakangi e-Bupot Unifikasi ini yaitu kemudahan, kepastian hukum, akurasi dan validasi, serta one-stop application ya kawan pajak. Kemudian apa sih kewajiban dari pemotong atau pemungut ini Mbak Rizka? Sesuai dengan kewajiban awal dari pemotong atau pemungut dalam hal ini adalah wajib pajak, maka kewajibannya adalah membuat bukti pemotongan atau bukti pemungutan dan menyerahkannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut. Kemudian, menyetorkan PPh yang telah dipotong dan atau dipungut tersebut dan melaporkannya pada SPT massa unifikasi. Dan sesuai nama unifikasi berarti penyatuan. Nah, sebelumnya wajib pajak menggunakan beberapa aplikasi SPT untuk masing-masing jenis pajak. Dengan adanya import unifikasi ini, SPT-SPT tersebut digabung menjadi satu. Nah, sebelumnya wajib pajak menggunakan beberapa aplikasi SPT. Kemudian melaporkannya dengan menggunakan CSV di e-filing DJP online. Dengan adanya import unifikasi ini, wajib pajak memotong dan memungut setelah melaporkan PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26 menjadi satu kesatuan SPT. Makanya disebut SPT unifikasi. Cukup simpel bukan? Yang tadinya ada berbagai macam jenis SPT, sekarang cukup ada 2 saja SPT yang harus dilaporkan oleh wajib pajak. Jadi, dari yang sebelumnya harus membuat dan melaporkan banyak SPT pemotongan atau pemungutan,
Sekarang hanya cukup 2 SPT saja ya kawan pajak, sehingga lebih memudahkan kawan pajak semua nih. Pertanyaan selanjutnya bisa tolong dijelaskan bagaimana sih sebenarnya tentang SPT masa unifikasi ini? Oke, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, intinya adalah penyatuan dari berbagai macam jenis SPT, pemotongan atau pemungutan. Hanya menjadi 2 SPT saja. Untuk SPT PPh 21 kita skip dulu ya. Kemudian untuk SPT pemotongan atau pemungutan selain PPh 21 hanya akan ada satu jenis SPT, yaitu SPT masa unifikasi. Bagaimana bentuknya? Yaitu satu induk SPT unifikasi wajib pajak dan beberapa lampiran. Lampiran yang pertama adalah daftar bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi. Terdiri dari semua bukti pemotongan atau pemungutan selain PPh pasal 21. Kemudian yang kedua adalah daftar bukti setoran pajak. Bukti setoran pajak ini masih sama seperti yang sebelumnya, disetorkan sesuai dengan jenis pajaknya. Di daftar inilah tertera berbagai jenis pajak yang dipotong atau dipungut oleh wajib pajak. Baik, sudah mulai jelas ya kawan pajak. Lalu untuk PPh pasal 21 ini apakah ada perubahan Mbak Rizka? Untuk SPT PPh pasal 21 ini, wajib pajak masih menggunakan aplikasi SPT dan melaporkan CSV-nya di e-filing djponline.pajak.go.id. Jadi tidak ada perubahan ya untuk SPT PPh pasal 21. Jadi tetap ada pelaporan SPT masa PPh pasal 21 seperti biasa ya kawan pajak. Selanjutnya apa saja nih persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak supaya bisa memotong atau memungut dan melaporkan dengan mekanisme unifikasi ini Mbak Rizka? Baik, untuk persyaratannya sebenarnya cukup mudah. Kemungkinan sebagian besar wajib pajak sudah memilikinya. Yang pertama adalah memiliki EVIN untuk bisa mengakses DJP online ini, karena input unifikasi ada di DJP online. Yang kedua adalah memiliki sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP untuk menyampaikan SPT masa unifikasi ini. Apabila belum ada, maka sertifikat elektronik ini bisa dimintakan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan syarat-syarat yang sama dengan permohonan sertifikat elektronik untuk e-faktur PPN. Bagi wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, bisa menggunakan sertifikat elektronik yang sama yang bisa diunduh di Innova atau e-faktur.pajak.go.id. Berarti ke depannya semua pelaporan menggunakan laman DJP online ya Mbak Rizka? Iya, benar. Oh ya, untuk batas akhir pelaporan SPT masa ini, apakah ada perubahan? Dan untuk pemberlakuan peraturan ini berlaku mulai kapan ya Mbak Rizka? Untuk batas akhir pelaporan tetap sama, yaitu paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Tetapi kita menghimbau kepada wajib pajak untuk melaporkan di awal, mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, untuk pemberlakuan peraturan ini dimulai dari masa pajak April. Jadi, mulai masa pajak April, wajib pajak sudah wajib menggunakan ibu pot unifikasi. Dan masa Maret adalah masa terakhir untuk melaporkan ibu pot PPh pasal 23 dan SPT pemotongan atau pemungutan lainnya. Setelahnya harus menggunakan ibu pot unifikasi. Baik, batas waktu pelaporannya paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak dan jangan sampai terlambat ya kawan pajak. Yang terakhir nih Mbak Rizka, sebelum kita akhiri, apa nih closing statement dari Mbak Rizka? Kawan pajak semuanya, silahkan menggunakan ibu pot unifikasi melalui laman djponline.pajak.go.id mulai masa April tahun 2022. Semoga bisa membantu kawan pajak semua untuk lebih cepat melaporkan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26. Burung gagak, burung cendrawasih, tidak suka memakan nasi. Kepada semua kawan pajak, kami ucapkan terima kasih untuk telah menonton Ibu Pot Unifikasi. Wah, pantunnya luar biasa ya kawan pajak. Jadi, sudah sangat jelas nih apa yang disampaikan oleh Mbak Rizka Nursarihati tentang Ibu Pot Unifikasi. Dan kita harapkan kawan pajak bisa segera menggunakan Ibu Pot Unifikasi karena peraturan ini sudah berlaku mulai masa pajak April 2022
Dan tidak terasa sudah di akhir bincang-bincang. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber-narasumber handal lainnya membahas permasalahan-permasalahan pajak lainnya. Dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan subscribe, like, dan komen ya kawan pajak. Sampai jumpa, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.